Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mas Fajar dan juga Arkana. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada rekan-rekan sekalian, terima kasih sudah join di webinar kali ini yang berjudul How Data Analytics and AI Deliver Impact to Your Business. Atau bagaimana data analitik dan AI dapat memberikan impact tentunya yang positif ya kepada bisnis kita. Nah, mungkin sebelum saya memulai materinya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu, perkenalan singkat saja. Nama saya Garta Hadi Sahalim atau dipanggil Garta. Saya adalah CEO dari Easy, perusahaan yang fokus tadi dalam sebenarnya partner Odoo juga, dan tapi kita fokusnya di pengembangan modul-modul yang ada di Odoo App Store. Dan kita rank second in Odoo App Store for dashboard kategori. Terus kemudian saya juga sekarang diamanahi untuk menjadi CTO dari salah satu skincare manufacturing company. Jadi selama di sini juga kita mencoba bagaimana sih menerapkan inovasi-inovasi terbaru baik itu dari Odoo ataupun dari Easy untuk bisa diterapkan di bisnis di lapangan seperti itu. Dan sebagaimana tadi disampaikan juga oleh Mas Fajar, saya juga merupakan founder dari Arkana yang menyelenggarakan event ini. Arkana sudah mengundang saya untuk sharing ya sharing. Nah, saya sangat antusias di bidang Odoo dan juga data dan juga bagaimana sih sebenarnya teknologi itu bisa memberikan impact yang nyata bagi bisnis. Nah, di presentasi di webinar kali ini saya akan sedikit sharing mengenai bagaimana data analitik dan juga artificial intelligence itu dapat memberikan impact kepada bisnis kita. Nah, pertama sebenarnya kita harus memahami dulu apa itu sih sebenarnya data analitik, apa sebenarnya artificial intelligence, bagaimana hubungan keduanya, dan bagaimana mereka berdua ini bisa memberikan impact kepada kita. Kita pasti kan sering banget ya kita mendengar, apalagi sekarang tren-tren AI itu sedang berkembang pesat. Baru kemarin rasanya kita mencoba ChatGPT, sekarang sudah ada OpenAI Sora gitu ya, atau banyak lagi lah teknologi-teknologi AI yang awalnya kita nggak nyangka gitu, kok bisa sih ternyata teknologi itu bisa menyerupai interaksi manusia gitu ya, baik itu dalam bentuk teks, kemudian dalam bentuk gambar, audio, bahkan sekarang udah sampai video. Dan sebenarnya di tahap-tahap research itu udah sampai hal-hal yang lebih advance lagi ya. Nah, cuma bagaimana sih sebenarnya supaya yang tadinya ini ada di domain teknologi, domain riset, ini benar-benar bisa memberikan impact yang positif kepada bisnis kita. Nah, di sini akan kita sharing. Nah, di sini kalau kita lihat dari gambarnya, data analitik dan artificial intelligence ini adalah dua hal yang berbeda, tetapi sangat erat kaitannya dan sehingga ada irisan di situ gitu ya. Nah, kita melihat satu sama lain ini bukan menjadi part satu sama lain gitu. Misalkan artificial adalah part data analitik atau data analitik adalah part artificial intelligence, tapi mereka berdua itu dua entitas yang memang berbeda, tapi sangat berkaitan erat. Seperti itu. Nah, kita mulai dulu dari yang pertama, yaitu adalah data analitik. Data analitik adalah ilmu atau science gitu ya, untuk mempelajari bagaimana caranya kita bisa mengubah raw data atau data yang masih mentah menjadi actionable insight. Apa sih actionable insight itu? Jadi kalau kita melihat data-data yang kita kumpulkan dari berbagai aplikasi, itu kita masih bilang namanya adalah raw data, karena kita belum bisa menyimpulkan apapun saat kita melihat raw data tersebut. Tetapi ketika kita bicara mengenai insight atau knowledge, insights itu, apalagi di sini sudah di-highlight adalah actionable insights. Insights itu adalah sekumpulan data yang sudah kita olah, dan dia harus bisa memberikan kesimpulan terhadap data yang asalnya gitu, misalkan terhadap peristiwa tertentu yang dikumpulkan datanya. Nah, disebut actionable, kenapa? Karena tujuan kita adalah menggunakan insight tersebut untuk mengambil action. Untuk kalau case ini berarti adalah decision atau action yang ada di dalam sebuah perusahaan atau organization. Nah, jadi penting supaya kita itu bisa mendapatkan impact dari data itu adalah mengubahnya menjadi actionable insights, bukan insight doang, bahkan harus menjadi actionable insight, sesuatu yang bisa membuat kita mengambil action ataupun decision. Nah, selain dianggap sebuah keilmuan, data analytics itu juga dapat kita reverse dalam konteksnya perusahaan, itu adalah kumpulan dari proses-proses merubah raw data tadi menjadi valuable insight atau actionable insights tadi untuk mengambil keputusan bisnis. Nah, jadi itu ya, data itu bisa kita anggap keilmuan
atau set of process gitu, proses di mana kita transform raw data menjadi insights, actionable insights. Seperti itu. Nah, bagaimana cara merubahnya? Merubahnya itu prosesnya merubah raw data tadi itu dari kita business understanding, kemudian kita collect data raw datanya, kita prepare, kita eksplorasi, kita transform, kemudian kita visualisasi. Pada dasarnya itu seperti itu ya. Tapi nyatanya sebenarnya ada kayak substep lagi itu yang lebih detail dan kadang ada perhitungan yang kompleks di sana dan membutuhkan waktu proses yang lebih banyak. Sampai akhirnya insight tersebut itu sudah ready di tangan business users untuk mengambil kebijakan atau keputusan tertentu. Seperti itu. Nah, analitik sendiri, data analitik sendiri, itu sebenarnya terdiri dari beberapa tipe atau level. Kalau saya sebutnya level aja karena sebenarnya dia sifatnya itu bertingkat gitu ya. Level yang pertama, tingkat yang pertama itu kita sebut dengan deskriptif analitik. Deskriptif analitik itu kita melihat analitik, ya melihat data atau misalkan dalam bentuk visualisasinya dashboard, itu baru melihat data-data yang lampau. Jadi kalau misalkan kita contoh, kita melihat bagaimana sih penjualan bulan ini, bagaimana sih penjualan tahun lalu, bagaimana sih tingkat customer engagement dan lain sebagainya yang terjadi di masa lalu, itu adalah deskriptif analitik. Nah, ketika kita sudah develop lagi deskriptif analitik, kita bisa masuk ke tingkat selanjutnya yaitu real time analytic. Nah, real time analytic ini sebenarnya masih sama deskriptif, masih sama melihat data lampau, tapi hitungannya sudah menit gitu ya dari up to date datanya gitu. Jadi kalau kita bicara penjualan gitu ya tadi ya. Kita bicara real time analytic itu kita bicara penjualan sampai skalanya itu menit. Bagaimana kita bisa melihat penjualan hari ini sampai di menit ini seperti itu. Atau bahkan kalau sifatnya streaming bisa jadi sampai level detik gitu kan. Kita bisa melihat secara apa namanya real time live streaming bagaimana data. Misalkan kalau kemarin ada pemilu itu secara pemilu bisa kita lihat pengolahan datanya sampai level menit mungkin kita bisa melihat hasilnya. Dan kemudian itu kan kita baru bicara what-nya doang, apa yang terjadi di perusahaan kita. Masuk ke tingkat yang ketiga, yaitu adalah diagnostik. Diagnostik ini adalah kita ingin menelusuri lebih lanjut sebenarnya why-nya. Kenapa sih? Misalkan kalau tadi ada penjualan, kita lihat di deskriptif, di real time, kok penjualan di tanggal sekian menurun drastis. Nah, untuk mendapatkan why-nya, kita harus sampai di level diagnostik analitik. Jadi kita lihat, misalkan kita harus cek dari semua dimensi yang ada, dari penjualan, area mana sih yang mengalami penurunan, produk kategori mana sih yang mengalami penurunan, sales team mana sih yang tidak achieve, dan lain sebagainya. Nah, itu sehingga kita bisa tahu, oh ternyata ini yang tidak achieve ini, yang mengalami penurunan ini adalah karena produk kategori ini tidak laku di area ini pada jam sekian dan sekian, seperti itu. Dan lebih lanjut lagi, kalau bisa kita kombinasikan dengan data-data eksternal gitu ya, misalkan data-data sentimen analisis, bagaimana data-data kompetitor dan lain sebagainya. Jadi kita bisa tahu, oh penyebabnya kita yakini karena hal ini, hal ini, hal ini, seperti itu. Nah, tingkat selanjutnya disebut dengan prediktif. Jadi kalau namanya prediktif, berarti kan kita membuat prediction atau perkiraan apa yang akan terjadi di masa depan berdasarkan pattern-pattern yang sudah kita kumpulkan di analisa-analisa sebelumnya. Nah, jadi berdasarkan pola yang ada pada data-data dari sebelumnya itu bisa kita simpulkan gitu ya, atau bisa kita perkirakan apa yang akan terjadi pada apa namanya tanggal-tanggal atau di masa depan. Seperti apa misalnya kalau penjualan, kalau misalkan polanya di tahun ini itu seperti ini, kita pengen predik apa yang akan terjadi penjualan di bulan depan untuk kita prepare stoknya, untuk kita prepare bagaimana kita menyiapkan budget untuk tim sales dan lain sebagainya. Seperti itu. Kemudian terakhir preskriptif. Nah, preskriptif ini seperti prediktif tapi juga memberikan guidance atau memberikan deep analytic lagi apa yang harusnya kita lakukan. Jadi udah suggestion bukan cuma ini menunjukkan kira-kira data besok itu seperti ini, tapi sudah memberikan suggestion atau recommendation. Kalau datanya seperti ini dan diperkirakan akan seperti ini, maka kita harus mengambil action ini. Jadi gitu. Jadi perbedaannya prediktif, preskriptif seperti itu. Nah,
ini tuh penting banget ya, five levels of analytics ini untuk mengetahui sebenarnya kita itu ada di level yang mana, gitu. Jadi jangan sampai kita itu masih di level deskriptif langsung kita loncat ingin preskriptif, atau karena nanti kita belum siap gitu. Karena nanti kita akan belum siap, ternyata datanya itu belum ready, governance-nya belum ada, security-nya belum aman dan lain sebagainya. Bahkan kita sudah mengeluarkan budget yang berlebih tapi kita belum ready. Nah, itu penting. Jadi supaya kita mendapatkan impact dari penerapan data analitik, kita harus tahu kita sekarang ada di mana. Gitu. Bahkan sebelum deskriptif itu sebenarnya ya nanti ada persiapannya lagi. Gitu. Nah, ini sedikit gambaran perbedaannya kalau kita lihat di sini deskriptif, diagnostik, prediktif, preskriptif ini yang ke bawah ya. Jadi sorry. Jadi semakin dia ke bawah, semakin tingkatan maturity levelnya itu makin tinggi, ya itu semakin akan diotomasi decision making kita oleh sistem gitu. Jadi kalau misalnya kita bicara tadi preskriptif itu kita akan dibantu oleh sistem, akan direkomend kan tadi ya. Bagaimana kita mengambil action. Contohnya gini, misalnya kita membuat perencanaan produksi berdasarkan forecast sales dan lain sebagainya. Nah, saat perencanaan produksi itu kan juga akan di-forecast juga akan dikalkulasi oleh sistem. Kemudian kita dapat apa yang harus diproduksi pada minggu depan atau bulan depan. Yang terjadi adalah si sistem itu bisa mengotomasikan misalkan pembuatan PO gitu ya, purchase order untuk pembelian raw materialnya, atau bisa bisa jadi mengotomasikan pembuatan, kalau di Odoo itu ada manufacturing order gitu ya, perintah SPK produksinya. Nanti human di situ hanya tinggal memvalidasi saja atau misalkan melakukan edit secara manual kalau ada special case gitu. Jadi dengan semakin canggihnya data analitik itu akan semakin disupport atau dibantu otomasi prosesnya. Nah, tapi gini, ya, memang target data itu adalah kita menjadi data driven organization. Tapi kenyataannya bahkan untuk deskriptif aja itu kita susah. Kita ada beberapa case gitu ya. Easy kan juga salah satunya kita project implementasi BI atau dashboard gitu ya. Nah, kita ada beberapa case di mana kita sudah coba buatkan berdasarkan kebutuhan, gitu ya. Tapi memang waktu itu kita juga belum mengakses bagaimana si maturity model dari si customer kita ini. Tapi karena sama-sama ngotot untuk membuat dashboardnya dulu, gitu ya, akhirnya pas kita mengetahui data-datanya itu masih salah, masih ada yang dirty, masih ada yang incomplete, akhirnya dashboardnya pun nggak akan kepake. Gitu. Nah, jadi sebelum kita masuk ke data analitik, sebelum kita masuk bahkan ke tingkat satu deskriptif analitik, kita membuat dashboard, pastikan dulu dua hal. Yang pertama data integration. Jadi gimana caranya kita datanya itu udah bisa kita integrasikan. Yang kedua itu data quality-nya. Gitu. Jadi ini dua hal yang perlu kita prepare sebelum kita masuk ke dalam data analitik. Nah, terus ini adalah contoh arsitektur. Pada umumnya tadi kalau teman-teman masih mengingat prosesnya, yang pertama adalah tadi data business understanding. Sebenarnya yang kedua ada data collection, itu dikumpulkan di sebelah kiri ini. Terus kemudian diproses datanya, disimpan datanya misalkan dalam data warehouse atau data lake. Terus kemudian divisualisasikan sampai ke business user. Kurang lebih arsitekturnya sederhana seperti itu, tapi di dalamnya semakin berkembang ketika kita punya big data, ketika kita punya ingin melakukan prescriptive analitik tadi yang menggunakan machine learning, kita perlu engine lagi, arsitektur infrastruktur lagi untuk melakukan kalkulasinya seperti itu. Nah, ini contoh beberapa aplikasi yang pada umumnya digunakan ya, tapi ini open source aja. Kita juga bisa menggunakan solusi-solusi lain yang paid, misalkan seperti ya environment Google, itu dari awal sampai akhir dia punya sendiri. Microsoft dia dari awal sampai akhir punya sendiri, dan berbagai macam kayak Snowflake dan data yang lain-lainnya. Nah, itu bisa kita pakai dan bisa kita pelajari dan kita implementasikan gitu ya dalam perusahaan kita. Cuma tadi ingat kita ada step by step-nya. Nah, ini adalah step by step-nya untuk data analytic implementation. Pertama tadi ya, kita harus integrate dulu data kita dari different sources. Nah, kadang ini bisa kita lakukan dengan tools-tools ETL yang ada, atau minimal secara struktur data itu kita udah rapi. Gitu ya. Misalkan ada data kita yang masih dari Excel, ada data kita yang dari eksternal
database, ada yang dari apps, external apps seperti marketplace, e-commerce dan lain-lain. Nah, itu kita harus pikirin gimana caranya ya narik datanya gitu. Dan bukan cuma sekali dua kali narik, kita harus pikirin secara schedulingnya itu seperti apa gitu. Kalau misalnya oh nggak apa nanti datanya saya download aja setiap hari ya. Kalau it's okay, kalau misalnya nggak masalah sih ya silakan. Tapi kalau misalkan ternyata datanya banyak banget gitu ya dan malah mengganggu operasional ya mendingan kita memikirkan bagaimana cara kita membangun scheduler untuk menarik data tersebut seperti itu. Nah, yang kedua tadi kita pastikan data quality-nya dan security-nya juga. Nah, kadang gini, kadang masalah data itu bukan masalah teknologi, kadang juga masalah proses dan masalah people. Makanya jangan terburu-buru untuk langsung masuk ke dalam data analitik tanpa kita pastikan proses SOP yang berjalan itu, misalkan menggunakan aplikasi ERP gitu ya, itu sudah menginput data dengan benar dan kita punya cara bagaimana memonitoring data itu, misalkan ya, kalau kita ada monthly closing atau daily closing, nah itu kita lihat bagaimana cara memvalidasi data yang masuk ke dalam sistem secara harian, mingguan, atau bulanan supaya data itu masuk dengan bersih gitu. Dan tentunya kita harus memikirkan secara people juga tadi ya. Kita harus men-training usernya agar menginput data dengan benar. Kita harus men-training usernya agar mengikuti SOP penginputannya tadi. Kita harus mengatur akses right-nya juga tidak boleh ada user-user yang bukan haknya untuk mengakses data-data yang sensitif seperti itu. Nah, selanjutnya di poin yang ketiga, setelah tadi data yang sudah ready, sudah integrated, sudah bersih, selanjutnya kita mulai dari company objective. Kenapa? Kita ingin make sure data analitik ini itu memberi impact. Makanya apa objektifnya? Kalau misalkan non-profit organization, ya kita jangan bikin BI, jangan bikin dashboard untuk monitoring profit, kan nggak nyambung. Gitu ya. Seperti itu. Nah, kalau misalkan ya kita bergerak di bidang retail, kita ngapain bikin dashboard untuk memikirkan masalah manufacturing dan lain sebagainya. Nah, itu kita sesuaikan dengan company objektif. Dan kadang industrinya kita sama, tapi objektif tahun ini sama tahun depan kan juga beda. Nah, makanya kita fokusin dulu apa sih indikator-indikator bisnis yang menunjang company objektif. Nah, ketika kita bicara indikator, pasti kita bicara masalah KPI, KR, ataupun goals aja pun nggak masalah. Yang jelas harus ada indikator-indikator yang bisa menunjang company objectives. Dan biasanya di level ini, ya di saat ini kita start itu dari atas, stop, baru kita down. Jadi kita define dulu nih dari high level management, itu maunya objektif seperti apa dan indikator apa yang paling penting. Contoh misalkan target revenue, atau net profit, atau rasio-rasio keuangan, financial ratio, turnover ratio, dan lain sebagainya, itu bisa kita define di awal. Gitu. Nah, ya, lalu kemudian di tahap selanjutnya baru kita menjelaskan indikator-indikator tersebut dengan informasi yang lebih detail dan dikombinasikan untuk mendapatkan why-nya gitu. Misalkan contoh tadi ada total revenue, kemudian kita drill down lagi total revenue monthly revenue, kita drill down lagi daily revenue dan lain sebagainya. Terus kita drill down lagi by area, by portfolio dan sebagainya. Jadi ketika indikator di awal tadi yang dilihat oleh direktur atau high level management itu menunjukkan indikatornya merah, di level manajemen, middle management kita bisa melihat merahnya itu kenapa. Oh, karena area tertentu seperti tadi ya. Oh, produk kategori tertentu ini tidak achieve. Seperti itu. Dan itu bisa kita combine dengan data-data eksternal. Jadi di level ini kita fokus pada detail information dan why dari numbers yang ada di proses sebelumnya. Di sini yang kita sebut masuk ke dalam diagnostic analysis yang tadi. Gitu. Dan di sini kita melakukan multidimensional analysis, kita satu metrik kita lihat dari banyak dimension. Sifatnya dia bisa real time dashboard atau day-to-day monitoring. Seperti itu. Nah, baru yang ketiga, yang terakhir, maksudnya yang kelima, itu kita pelajari pattern-nya ya dari data-data yang sudah lalu untuk menentukan untuk mempredik future using machine learning. Nah, ini sebenarnya kadang dibutuhkan, kadang nggak, tergantung lagi-lagi tergantung objektifnya gitu ya. Ada company-company yang tidak relevan menggunakan source forecast gitu ya. Karena memang di situ sangat sangat fluktuatif gitu ya. Jadi menggunakan source forecast pun mau menggunakan model apapun akan tidak tepat gitu, tidak tepat
uh, apa namanya perkiraannya, malah memberikan misleading ketika kita memberikan forecast, kita percaya pada forecast itu pada confidence level yang rendah, jadinya malah misleading seperti itu. Tapi ketika memang dibutuhkan dan ada polanya, data kita juga cukup. Nah, makanya ini mengenai data size dan akurasi juga gitu. Kalau misalkan memang cukup datanya, akurasinya ternyata tinggi, confidence levelnya baik, nah itu berarti kita bisa gunakan seperti itu. Nah, kurang lebih sih seperti itu untuk data analitik. Jadi prosesnya kita pastikan tadi yang pertama keywordnya ya, data integration, yang kedua quality, data quality, yang ketiga itu kita start from company objective, yang keempat kita masuk ke why-nya, kita drill down, analisnya, yang kelima terakhir baru kita pelajari pattern-nya dengan machine learning. Seperti itu. Nah, sebagai sedikit gambaran, mungkin saya sambil share dulu ya. Nah, misalkan seperti ini ya. Jadi ada indikator-indikator, singkat saja, yang bisa menunjukkan apa sih yang terpenting dalam bisnis kita untuk mencapai company objective tadi. Jadi kita start dari indikator dulu, baru ke bawah kita bisa drill down, bagaimana indikator yang di atas tersebut, bagaimana perharinya dan lain sebagainya. Baru nanti sampai ke dalam operasional itu bisa sampai detail lagi sampai table view atau misalnya kita bisa sampai export to Excel dan lain sebagainya. Nah, itu sebagai gambaran saja. Kalau misalkan kita langsung masuk ke detail, kadang kita nggak nyambungin informasi yang detail itu sampai ke atas, gitu. Nah, kecuali memang kalau ada kebutuhan untuk reporting aja, itu silakan ya. Misalkan dari memang departemen tertentu meminta reporting untuk menganalisa penjualan, kalau memang ada kebutuhan itu ya silakan saja di develop gitu, tanpa harus menunggu dari prosesnya dari atas ke bawah. Tapi intinya adalah perjalanan untuk menuju data driven organization itu adalah harus melibatkan semua pihak, baik itu dari high level management sampai bawah, dari semua ke semua departemen. Nah, kita masuk ke pembahasan yang kedua. Itu artificial intelligence atau AI. Kalau tadi data analitik itu adalah sekumpulan proses dan keilmuan untuk merubah dari raw data menjadi actionable insights, kalau artificial intelligence itu ya bisa juga dibilang keilmuan atau teknologi ya, yang memungkinkan komputer atau mesin untuk menyerupai human intelligence atau kecerdasan manusia untuk solve problem gitu ya. Jadi problem solving capabilities-nya itu sudah bisa meniru human intelligence. Nah, eh, ada banyak cabang keilmuannya lagi ya. Misalkan di dalam AI itu sendiri ada namanya machine learning yang tadi sempat kita bahas waktu di data analitik. Tadi ya prescriptive analytic itu menggunakan machine learning. Nah, ternyata machine learning itu part of AI gitu. Terus di bawah machine learning itu ada yang lain-lainnya lagi. Nah, seperti kita tahu ya, AI ini sejak adanya ChatGPT di 2022 gitu ya, kita langsung diserbu gitu ya. LinkedIn kita penuh dengan bagaimana cara membuat prompt gitu kan. Di semua sosial media penuh dengan demo-demo generatif AI. Nah, sebenarnya AI itu juga sudah dipakai sebelumnya juga. Dan tapi memang sejak ChatGPT itu dari McKinsey melakukan studi ternyata uh, nilai global ekonominya itu bisa mencapai 4,4 triliun dolar setiap tahunnya. Gitu. Jadi sangat besar gitu ya. Ternyata perkembangan AI itu dan nilai ekonomisnya itu sangat besar. Gitu. Dan ternyata Indonesia itu masuk jajaran negara dengan pengguna aplikasi AI terbanyak. Gitu. Jadi ini berdasarkan kunjungan ya. Seperti ini kunjungan ke, ke apa namanya aplikasi AI tertentu yang mungkin ChatGPT dan sebagainya. Itu dia nomor 3. Jadi ada 1,4 miliar kunjungan itu berasal dari Indonesia. Nomor 1 tentu Amerika, yang kedua India, ketiga Indonesia. Seperti itu. Nah, di bidang apa sih sebenarnya AI ini paling banyak? Nomor 1 customer service. Nah, seperti yang kita tahu ya, banyak dimanfaatkan utamanya itu untuk chatbot ya. Chatbot atau customer service itu bahkan sebelum ada ChatGPT kayaknya kita sudah banyak ya, sudah banyak berinteraksi dengan namanya chatbot gitu. Dan bidang-bidang lainnya juga ada. Misalkan kalau fraud management, kita juga sering mendengar adanya fraud detection analysis di bank gitu ya.
dan industri-industri keuangan dan lain sebagainya seperti itu. Nah, jenis-jenis AI application tuh banyak ya, baik itu dari export system, ada yang bisa jadi nggak pakai machine learning, tapi dia masuk bisa mensimulasikan artificial intelligence gitu. Dan juga jenis-jenisnya tuh banyak. Ada yang dia fokus untuk memproses bahasa, natural language processing, memproses input dalam bentuk image ataupun video. Terus bisa juga mengotomasikan proses dengan menggunakan robot, robotic process automation, dan lain sebagainya. Kita lihat di mobil Tesla, di HP kita, di komputer kita, itu hampir sekarang udah semuanya ada AI-nya gitu ya. Kita buka marketplace belanja, itu recommendation sistemnya AI gitu ya. Kita jalan ditilang, oh polisinya juga pakai AI untuk computer vision. Jadi kita nggak bisa pungkiri lagi itu sudah banyak banget aplikasinya. Nah, di sini ada penjelasan sedikit mengenai generative AI yang lagi hype-hype juga. Jadi sejak adanya ChatGPT ini, generative AI perkembangannya luar biasa. Nah, apa sih yang membedakan generative AI ataupun AI yang sudah ada sebelumnya? Sebenarnya generative AI ini fokusnya untuk generate new content berdasarkan pattern sebelumnya, gitu ya, sesuai dengan namanya. Dan dia adalah part of machine learning, deep learning, dia adalah part of situ kategorinya. Kemudian, nah pembedanya apa? Kalau misalkan AI yang sifatnya dia classification atau clustering atau diskriminatif, dia tuh biasanya tugasnya adalah inputnya pattern gitu ya, data-data yang menghasilkan pattern, terus patternnya itu digunakan untuk menentukan data baru gitu. Misalkan data baru ini sesuai nggak dengan label yang tadi sudah kita pelajari patternnya. Gitu. Kalau kita pelajarin gambar ini gambar anjing gitu ya, kemudian kita mendapatkan input gambar yang baru, dia akan menentukan si A ini, oh ini anjing bukan, atau kucing atau apa seperti itu. Sedangkan generatif dia tidak berhenti pada untuk mengklasifikasikannya, bahkan bukan tugas utamanya untuk klasifikasi gitu ya, tapi dia melihat mempelajari pattern yang sama untuk mengenerate hal baru gitu ya, hal baru yang similar sesuai dengan input yang diberikan seperti itu. Tentunya perkembangannya udah lebih advance lagi ya, jadi didukung tools-tools yang lain, akhirnya yang awalnya gambar pixel gambar terus menjadi video digabung sama sintesis audionya dan lain sebagainya seperti itu. Nah, sebagaimana implementasinya pada perusahaan kita, nah perbedaan mendasar kalau kita lihat tadi ya, kan implementasinya banyak ya. Ada yang sifatnya dia itu memang spesifik gitu ya. Malah kebanyakan memang dia spesifik. Seperti di sales kita bicara tadi ada forecast prediction, ada churn prediction juga. Di customer support bisa chatbot, di finance ada fraud detection, di marketing kita bisa ada marketing personalization, jadi kita bisa memberikan target audience dengan campaign-campaign yang personalized, dan juga lainnya gitu ya. Di e-commerce ada recommendation, di manufacturing ada predictive maintenance untuk menentukan kapan sih ini mesin-mesin ini memerlukan maintenance sebelum memang dia rusak gitu atau membutuhkan maintenance untuk untuk meningkatkan tingkat efisiensi si mesinnya gitu ya. Nah, jadi itu banyak sekali case-case aplikasi bisnisnya, dan kalau teman-teman tadi melihat data analitik, kalau kita bandingkan ya, data analitik itu memang seperti satu proses yang membutuhkan komitmen keseluruhan organisasi. Tapi case-nya berbeda dengan implementasi AI. Gitu ya. AI adaptation itu lebih independen dan bisnis function spesifik, karena AI itu aplikasinya memang dari dulu itu untuk didesain untuk spesifik task atau problem dari dulu gitu ya. Misalnya kita bicara tadi fraud detection. Memang karena mungkin dia juga deep technology gitu ya. Dia disusun memang untuk khusus bagaimana mempelajari pola-pola fraud customer mana atau nasabah mana yang melakukan fraud dan lain sebagainya. Transaksi mana yang fraud itu dari data-data transaksi keuangan gitu. Jadi masing-masing AI yang memang di develop itu pasti punya spesifik tujuannya masing-masing gitu. Dan sifatnya tadi ya, dia independen gitu. Artinya setiap departemen kalau di dalam organisasi kita itu bisa memiliki kebutuhan yang berbeda-beda gitu, tanpa tanpa harus, jadi kita bisa aja implementasi tanpa harus uh, menyamakan dengan misalkan
misalkan dari tim IT gitu ya, misalkan contoh lah kalau di perusahaan gitu ya, kita misalkan kalau minta data buat data analitik itu pasti kan misalnya biasanya kita minta tim IT. Nah, kalau ini nggak perlu, kalau untuk AI editation itu bisa semudah, ya udah untuk teman-teman di brand department, ya kenapa nggak explore aja pakai ChatGPT untuk creating content gitu. Kenapa nggak pakai Photoshop dengan AI-nya untuk creating content, generate image dan lain sebagainya. Jadi eh, tidak lebih fleksibel ya, karena dia sifatnya memang spesifik. Spesifik apalagi sekarang sudah didukung juga gitu. Sudah didukung juga dengan aplikasi-aplikasi yang sifatnya cloud dan bisa langsung kita coba. Karena itu, kita tinggal memilih saja mana yang memberikan impact terbesar dan juga menggunakan effort terendah. Misalkan dari sisi budget, dari sisi kompleksitas penggunaannya, dan lain sebagainya. Nah, kita bisa mulai ya dari aplikasi-aplikasi yang mendukung AI. Bahkan kan banyak banget ya kalau teman-teman lihat, misalnya teman-teman suka pakai Notion, tiba-tiba ada tombol itu tuh, ikonnya bintang, ada 2 bintang gitu ya. Teman-teman biasa pakai Canva, tiba-tiba ada ikon bintang-bintang gitu ya. Sekarang bintang-bintang udah bertebaran gitu di aplikasi-aplikasi kita. Contoh kita mau chatbot pakai AI, pasti di aplikasi kontak juga ada, di aplikasi apa juga ada. Odoo sendiri juga udah mulai ada sejak Odoo 17 gitu ya, dengan untuk website builder dan lain sebagainya. Itu jadi masing-masing aplikasi yang cloud itu udah banyak. Key-nya itu teman-teman cari aja yang ikon-ikon bintang itu, biasanya ada AI gitu. Nah, kita bisa start dari situ untuk implementasi AI. Nah, summary-nya untuk implementasi data analitik dan AI, tadi ya, AI sendiri itu bisa secara independen di setiap departemen untuk solve specific problem, tidak harus menunggu tadi tim IT ataupun kebijakan perusahaan. Nah, sedangkan tapi the journey to be a data-driven organization dari descriptive sampai prescriptive analytics itu adalah sebuah strategic move. Jadi sebuah strategi yang besar yang membutuhkan komitmen dari keseluruhan company gitu. Jadi menerapkan AI aja bukan menjadikan kita data-driven organization. Kalau kita mau data-driven organization, kita harus perbaiki dari data integrasinya, data quality-nya, data governance-nya. Kita harus masuk tadi bagaimana kita bisa monitoring bisnis indikator yang paling penting, bagaimana kita bisa drill down harian, real time, baru sampai kita bisa melakukan prediction sehingga organisasi kita bisa di-drive by data, bukan di-drive by assumption ataupun by opinions seperti itu. Nah, tapi ada hal lagi nih yang menarik nih, yang tadi belum sempat saya sampaikan. Data analitik sendiri itu juga evolving karena AI, gitu ya. Jadi kalau tadi ya teman-teman ada 5 step, itu sebenarnya 5 step itu dari dulu saya mungkin zaman kuliah kayaknya udah ada gitu tadi ya. Jadi deskriptif, terus tapi kayaknya real time gak dulu, deskriptif, terus apa tadi, diagnostik ya, diagnostik, terus prediktif, preskriptif, itu udah ada. Nah, tapi sejak ada perkembangan, sebenarnya bukan AI doang ya, tapi perkembangan teknologi yang ada di bidang big data juga, cloud computing dan lain sebagainya. Nah, ada ada konsep-konsep baru nih yang beyond prescriptive analytics gitu karena AI wave. Yang pertama, ini nggak cuma 5 aja, sebenarnya banyak. Kalau teman-teman searching itu banyak ya, kayaknya research ahli-ahli di seluruh dunia itu bikin konsep-konsep baru gitu. Ada yang disebut cognitive analytic ya, dia sesuai namanya lah ya, dia mengembangkan itu sudah seperti human like interaction, sudah bisa berpikir seperti human brain, seperti kognitif analitik yang dimiliki oleh manusia gitu. Dia bisa belajar dari kesalahan prediction di masa lalu dan lain sebagainya. Itu sebutnya cognitive analytic. Ada sebutnya augmented analytic, tapi ini sebenarnya bukan augmented reality ya. Augmented analytic itu intinya adalah uh, si user ini bisa 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 memberikan apa ya? Si analitik ini sudah bisa di augment ke dalam bisnis bisnis sampai bisnis level, bisnis user. Jadi bisnis user ini nggak harus lagi butuh butuh data analis untuk menjebatani dia sampai ke dalam mengakses data analitik gitu. Jadi bisa dengan by query saja si business user ini bisa masuk ke dalam si data data analitik itu sendiri gitu. Sehingga memungkinkan business user itu
bisa lebih cepat memperoleh data yang dibutuhkan untuk mengambil decision tadi. Quantum analytic misalkan sesuai dengan namanya ya, kita nanti bakal kayaknya next trend itu juga ada namanya quantum computing gitu ya. Itu di mana quantum computing itu bisa memiliki speed processing yang jauh melebihi kemampuan supercomputing, super apapun saat ini tuh nggak ada yang bisa ngalahin quantum computing. Sehingga itu nanti pasti akan menjadi game changer gitu ya. Ketika teman-teman sekarang merasakan chat GPT nanya kok lama responnya gitu ya, memang di situ juga ada keterbatasan dari processing secara infrastrukturnya gitu. Nah, tapi kita akan masuk ke dalam era quantum computing lagi, di mana nanti prosesnya itu bisa menjadi lebih cepat gitu, dan lain sebagainya. Sebenarnya masih banyak lagi jenis-jenis konsep baru. Nah, uh, terus apa pentingnya sebenarnya? Jadi gini, itu merubah juga sebagaimana kita sekarang mengalami perubahan, bagaimana kita bekerja, bagaimana kita menggunakan, mungkin teman-teman udah sedikit yang pakai Google Translate gitu ya, sejak adanya ChatGPT atau Gemini. Jadi kita udah menggunakan AI untuk melakukan translate, misalkan seperti itu. Kita sudah, saya pun membuat presentasi ini banyak yang dibantu dengan AI kontennya. Gitu. Dan itu sama juga, data analitik itu cara user nanti menggunakan data analitik itu akan berbeda dengan adanya AI. Nah, itu apa yang berbeda? Yang pertama pastinya smarter, itu nggak usah ditanya ya. Yang kedua ini self-service. Self-service ini ya tadi sebenarnya mirip kayak augmented analytics. Self-service sesuai dengan namanya gitu ya. Ibaratnya kalau kita ibaratkan data analitik itu sebagai proses memasak gitu ya, memasak raw data gitu, atau raw material, raw food gitu ya, dimasak sampai dia menjadi insight gitu. Insight itu makanan yang sudah matang yang tinggal dinikmati oleh business users. Kalau selama ini tuh prosesnya itu benar-benar tailor made gitu ya, benar-benar business user mau minta apa, kokinya harus masak dulu lama, mau preparingnya lama. Nanti kalau udah self service itu ibaratnya ya seperti ya prasmanan ibaratnya gitu ya, atau seperti fast food gitu. Jadi kita sudah menyediakan uh, pilihan bagi si business user ini loh datanya seperti itu. Dan business user ini tinggal tinggal memilih atau tinggal menyampaikan apa yang mau dia dapatkan. Misalkan kita punya data sales 360, semua data sales ada di situ. Nah, si business users ini cuma pengen tahu bagaimana uh, pertumbuhan growth monthly dibandingin bulan sebelumnya gitu. Nah, itu dia cuma menyampaikan keywordnya saja, AI-nya sudah bisa membantu untuk pembuatan SQL query-nya gitu, semacam itulah. Yang jelas, makin lama itu makin dekat jadi antara business user dan juga teknologi atau datanya itu. Nah, yang ketiga tadi itu ada proses automation. Jadi semakin ke sini, semakin data analitik itu akan semakin banyak mengadopsi otomasi dalam proses. Jadi human itu akan fokus untuk memvalidasi hasil AI. Ya kayak kita pakai ChatGPT gitu kan, yang yang ngeproses. Kalau kita bikin artikel, ChatGPT-nya. Tugasnya manusia apa nggak kerja dong? Enggak. Tugasnya kita adalah memvalidasi bagaimana hasil dari generatan ChatGPT. Sama juga nanti analitik juga gitu. Yang akan memproses siapa? Nah, AI-nya gitu, analitiknya AI-nya. Nanti si human akan melakukan validasi terhadap hasil yang dibuat oleh AI. Ya, terus yang keempat itu tadi understanding human-like input, yang sebelumnya teknis nanti bisa dengan keyword. Terus ini masih nyambung, easier dan faster adaptation, dan juga bring advanced technology and business user closer than ever. Ya, intinya data AI ini merubah data analitik ini yang tadinya sifatnya itu sangat teknis dan kita perlu banyak tim data yang besar. Nanti tim data ini akan fokus untuk menyediakan makanan yang sudah siap saji, sehingga business users ini bisa secara fleksibel mau dia revisi berapa kali pun kebutuhan data analitiknya itu dia bisa langsung mendapatkan apa yang dia mau. Seperti itu. Nah, ini kenapa? Ini salah satu problemnya ya. Jadi, kalau kita lihat untuk rata-rata ini salah satu research yang dilakukan oleh ThoughtSpot. Jadi, untuk kita membuat dashboard, gitu ya, business user mau membutuhkan dashboard. Dia itu harus dia harus bilang dulu nih kan,
sama analisnya. Saya mau informasi X. Oh, saya nggak punya nih datanya atau metriknya. Dia minta ke data engineer. Kita nggak bisa dapat datanya itu, gitu. Kita harus tanya dulu nih ke sysadminnya, ke IT-nya, gitu ya. Terus, oke, ini saya perlu mastiin dulu datanya ini valid, terus aman diakses. Oke, udah aman dikasih ini tabelnya. Nah, dia buat otak-atik, ini modelnya udah jadi. Nah, analis juga bukan otak-atik, ini udah lama tadi kan, udah lama ya, udah 5 hari kan, udah 5 hari. Si business usernya bilang, oh, coba dong, ini udah bagus sih, cuma saya butuh ini lagi. Akhirnya 5 hari lagi, 5 hari lagi. Dan akhirnya itu untuk hal-hal yang simple itu kadang membutuhkan waktu yang lama. Tentunya itu hanya contoh aja ya. Case-case-nya bisa jadi ya tergantung bagaimana di perusahaan masing-masing. Tapi memang proses ini itu dirasa tidak efisien. Nah, sehingga apa? Nah, ini salah satu yang kita develop juga kalau di Easy. Dan ada kalau teman-teman nanti cek di beberapa tools data analitik, kita juga sedang mengembangkan ke arah yang sama. Sebut saja misalkan Tableau, Power BI, dan lain-lain. Semua itu sedang racing, sedang mengejar berlomba-lomba untuk menerapkan AI. Itu. Nah, impact-nya business users bisa lebih dekat dengan teknologi data analitik ini. Gitu. Jadinya apa? Tadi kita sudah menyediakan table-table sifatnya dia 360 atau semua data itu sudah ada. Business users itu tinggal sebutin aja dia mau apa. Oh, saya mau high sales in product kategori. Kalau perlu tinggal nyampein mau dalam bentuk chart, dalam bentuk apa, itu bisa. Nanti si sistem itu akan membuat query engine, ya akan buat query dengan engine-nya gitu ya. Dan kemudian query itu akan dieksekut oleh sistem secara otomatis dari data source, baru di output sudah dalam bentuk chart gitu. Jadi di proses ini dulunya itu uh, memerlukan kecerdasan manusia untuk menentukan query atau scripting atau apapun itulah. Jadi nggak bisa tuh dari business users minta apa itu pasti butuh waktu, butuh kecerdasan manusia. Tapi sejak adanya AI, dan AI-nya itu bukan satu dua ya, bisa jadi banyak, ada banyak jenis. Misalkan contoh, saat kita menyampaikan bentuknya keyword, itu ada AI yang memang dia fokus untuk membaca human-like input gitu, bahasa tadi NLP tadi, atau bisa juga kita pakai ChatGPT dan lain sebagainya. Habis itu nanti di query engine itu juga nanti ada AI-nya lagi yang memproses bagaimana merubah keyword tadi itu menjadi SQL gitu. Di SQL-nya lagi nanti ada prosesnya lagi gitu. Dicoba apakah ada error dan lain sebagainya. Jadi uh, itu yang dulunya nggak mungkin atau mustahil itu sekarang menjadi possible dan semuanya itu mengarah ke sana. Nah, ini salah satu yang didevelop oleh kita gitu ya. Ini sebagai contoh aja. The Analytic Dashboard, the only Odoo module you need to drive your business smarter. And here's the magic. Nah, ini You can contohnya. build an analysis within seconds. Just type the title, the AI will understand what kind of chart you want to see. Done. Nah, jadi dalam video tadi, itu salah satu yang fitur yang kita buat, tapi ini masih sangat simpel. Sebenarnya ada pengembangannya lagi. Jadi ketika kita tadi, si business users itu sudah diberitahu, oh menggunakan, sudah disiapkan tabelnya gitu ya, dan dia hanya perlu masukkan query saja. Oh, saya ingin melihat top products. Nah, itu dan itu kata-katanya nggak mesti top products ya. Misalkan dia tulis penjualan tertinggi, penjualan terbesar, apalah. Bahkan ada penjualan terbesar minggu ini. Itu nanti query-nya akan berbeda. Ya, sesuai dengan si input dari business users tadi. Nah, itu sekarang possible di terjadi dibantu oleh dengan AI tadi, terutama generative AI. Gitu. Dan ini kalau teman-teman lihat itu dari hal yang simple sampai hal yang kompleks itu juga bisa dilakukan. Ya, misalkan kita sekarang kan si AI ini juga banyak optimize untuk coding ya, untuk coding. Jadi kalau teman-teman pahami sekarang tuh udah ada kayak misalkan IDE buat coding itu yang dibantu oleh AI seperti Copilot dan lain sebagainya. Nah, itu berarti AI ini juga sudah mengerti bagaimana sintaks-sintaks pemrograman. Dan memanfaatkan itu kita bisa membuat kode-kode scripting-scripting
yang lebih advance lagi untuk menghasilkan analisa yang mungkin bisa sampai levelnya diagnostik atau preskriptif tadi. Seperti itu. Nah, ini mungkin saya percepat saja. The Analytic Dashboard, the only Odoo module you need to drive your business smarter. And here's the magic. Ya, skip saja ya. Nah, ini langsung masuk. Nah, jadi kesimpulannya, nah ini kita sudah masuk di penghujung slide. Jadi kesimpulannya bagaimana sih tadi ya, kalau pertanyaan dari title ini kan, bagaimana sih data analitik dan AI itu bisa memberikan impact yang benar-benar bermanfaat bagi bisnis kita gitu. Gimana? Yang pertama, ya tentunya kita untuk mendapatkan benefit dari data analitik atau impact tadi, kita harus mengerti dulu kita itu ada di posisi mana secara maturity level pengelolaan datanya. Apakah tadi deskriptif ataupun apa, ataupun bagaimana apakah data kita bahkan apakah belum ready gitu data kita. Apakah data kita itu masih scattered, apakah data kita itu masih dirty. Nah, itu kita harus pahami dulu. Kemudian kita improve analytic step by step-nya tadi mengikuti company objectives dan juga strategi. Jadi, ingat data analitik atau tujuan kita menjadi data driven organization itu adalah komitmen satu perusahaan. Artinya, data-data di sana, SOP dan lain sebagainya itu harus diperbaiki. Kemudian yang kedua, bagaimana untuk mendapatkan benefit atau impact dari AI? Nah, karena AI ini sifatnya lebih spesifik dan independen, jadi kita bisa saja mendapatkan benefit tadi uh, dengan yang mencoba saja, gitu, mencoba dan choosing different kind of AI apps, gitu ya, sesuai dengan kebutuhan departemen masing-masing. Seperti itu. Bisa teman-teman. Dan yang terpenting yang ketiga ini, sekarang AI apps itu banyak banget. Perkembangan AI itu cepat banget. Kalau teman-teman dapat benefitnya itu gampang sebenarnya. Ikutin aja, ikutin trennya, banyak pelajarin, explore, cobain gitu. Karena pasti semuanya ada trialnya, hampir semuanya gitu. Cobain aja gitu, cobain yang benar-benar bisa impactful buat kita. Oh, dan jangan kira itu susah atau repot. Misalkan saya sebenarnya selama ini mau implement chatbot, kayaknya susah deh. Dan itu dengan AI itu udah banyak dibantu gitu ya. Ternyata teman-teman tuh hanya perlu menyiapkan contoh pertanyaan dan jawaban aja supaya nanti di feed ke AI supaya dia belajar gitu. Sisanya udah disupport oleh si aplikasi chatbot itu dengan AI-nya. Seperti itu. Jadi teman-teman jangan takut untuk mencoba AI-nya, dicoba saja. Tentunya untuk hal-hal yang baik gitu ya, dengan etika-etika yang baik supaya tidak ada karena itu juga menjadi satu ini sendiri ya dalam dalam pengembangan AI itu adalah bagaimana cara kita menggunakan AI itu dengan etik yang baik gitu seperti itu. Nah, kurang lebih itu. Jadi teman-teman ingat untuk AI implementation itu silakan dicoba. Silakan data analitik itu sebenarnya juga silakan dicoba juga, tapi kita lebih ke komitmen perusahaan bersama untuk memperbaiki data step by step, improving step by step, following company objective dan juga strategi. Nah, terima kasih banyak atas perhatiannya. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya kembalikan. Kalau ada pertanyaan, monggo ya di itu tadi. Saya kembalikan lagi ke Mas saja. Oke, baik. Terima kasih teman-teman sekalian. Sebentar ya. Ya. Oke, baik. Bagi rekan-rekan sekalian yang ingin bertanya, bisa langsung ditanyakan ya di private chat Zoom-nya Mas Garta, atau bisa juga di chat Zoom langsung ya di sini, atau ingin bertanya langsung juga boleh. Nah, berikutnya sudah saya lampirkan juga untuk link presensi uh, di kolom chat Zoom ya. Jadi bisa juga untuk scan barcode. Nah, link presensi ini berguna untuk mendapatkan recording, slide materi, dan sertifikasi pada course hari ini. Dan dimohon juga untuk segera mengisi form presensi ya, karena pada jam 7 malam nanti link presensi akan kami tutup. Baik, bagi rekan-rekan sekalian yang ingin bertanya, silahkan.
Oke, mungkin sudah Sorry, ada ke mute satu ya. pertanyaan nih. Iya, ada satu Ya, pertanyaan. Pak. Oke, monggo Mas, silahkan. Oke, dari Pak Rizal ya. Apakah bisa melakukan query ke database eksternal seperti PostgreSQL, MySQL, dan dibuatkan dashboardnya? Oke, eh kalau yang mana nih? Kalau yang easy, kalau kalau easy, kalau tadi ya modulnya easy itu bisanya ke Postgre masih. Sebenarnya kita punya konektor, ya, punya konektor ke keluar PostgreSQL, MySQL ataupun SQL Server dan lain sebagainya. Tapi kita tidak melakukan query langsung. Jadi gini, kalau tadi kan ada engine yang dari human gitu ya, masukin keyword, ada query engine, langsung akses. Nah, kita query engine-nya ini masih mengakses di data Odoo-nya, karena kita kan ininya pakai Odoo ya. Jadi masih mengakses database Odoo-nya gitu. Nah, terus gimana caranya kalau kita mau akses, mau mengquery data dari luar, misalkan MySQL dan lain sebagainya. Nah, itu di kita ada proses di awal. Jadi proses waktu penyiapan data si data collection tadi ya, kalau ada masih ingat tadi proses data collection di awal, itu kita integrasiin dulu datanya dari MySQL, data-data yang penting kan pasti nggak semuanya tuh dari SQL Server atau dari API atau dari file FTP dan lain itu kita tarik datanya, data yang penting pakai batch scheduler misalkan setiap hari kita tarik data yang terbaru yang penting kita simpan di database kita gitu ya, database utamanya bisa database Odoo yang kita pakai kalau misalkan dikit atau misalnya kita bikin database lain seperti itu yang PostgreSQL juga. Nah, si query engine-nya tadi bisa mengakses si PostgreSQL tadi database utama kita, yaitu bisa kayak gitu. Jadi nggak direct langsung. Kalau untuk sekarang kalau modulnya easy, tapi kalau misalkan Pak Rizal bertanya bagaimana dengan tools-tools yang lain di luar sana itu kayaknya sih udah bisa. Jadi misalkan kayak kayak Tableau gitu ya misalkan. Tableau itu kan juga ada semacamnya lah kayak keyword juga kalau salah. Saya nggak salah lihat. Kan sejak di apa namanya sejak ada Tableau Tools dan di akuisisi Salesforce dia banyak mengembangkan ke arah situ juga gitu. Nah, di situ harusnya dia sudah bisa ya. Harusnya dia udah bisa membuat dari keyword engine query-nya itu langsung ke eksternal harusnya udah bisa gitu. Tapi kalau misalkan easy modul yang punya kita itu belum bisa langsung ke luar gitu. Dan kita memang harapannya datanya di collect dulu di yang kita sebut sebagai ya, data 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 mart-nya atau data warehouse-nya gitu. Nah, di situ baru semua activity yang dari berinteraksi dengan user tuh ya ke situ gitu. Jadi nggak keluar lagi karena kalau keluar lagi pasti kan dia delay-nya lebih lama dan sebagainya. Seperti itu. Oke, dari Pak Raja ya. Saya boleh lanjut, Mas Fajar? Lanjut aja ya, ada Boleh, pertanyaan lagi Mas. nih kayaknya. Oke. Pak mau tanya, ini apakah bisa digunakan untuk Odoo Enterprise yang online atau harus di Odoo S1 atau on-premise? Nah, Odoo Enterprise online ini sepanjang yang saya tahu tidak bisa menggunakan custom modul. Bener ya, Mas Fajar ya? Nggak bisa ya? Jadi Betul, Mas. kalau easy modulnya itu nggak bisa berarti. Bahkan semua custom modul yang di Odoo App Store itu nggak ada yang bisa di-run di dalam Odoo Online gitu. Tapi bisa di Odoo SH bisa, on-premise bisa. Seperti itu. Tapi di Odoo Online yang odoo.com gitu nggak bisa. Belum bisa ya. Atau nanti uh, Fabiannya berubah pikiran. Untuk saat ini belum bisa. Seperti itu. Mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan dari rekan-rekan. Untuk, oh ya, ini ada dari Pak Virgiawan. Ya. Mohon maaf kalau saya penyebutan Pak atau Bu-nya salah. Untuk AI, Easy ini bisa diterapkan di Odoo Community dan untuk versi berapa saja. Untuk saat ini ada di 14, 15, 16, 17, 14 sampai 17 community bisa. Jadi enterprise bisa, community bisa. Jadi memang kalau untuk biasanya ya, nggak semua sih, tapi biasanya custom-custom modul itu yang di App Store dan lain sebagainya itu nggak terlalu masalah apakah dia bisa di community ataupun enterprise. Jadi bisa harusnya biasanya. Tapi dia nggak bisa buat Odoo online itu doang. Tapi buat buat community bisa, enterprise bisa. Seperti itu. Oke.
Mungkin ada pertanyaan lagi, mungkin boleh juga Mungkin nanya terkait materi dan lain sebagainya ya. Jadi silakan kita diskusi juga. Ya, atau Mas Fajar silakan. ya mungkin bagi rekan-rekan yang ingin bertanya, kalau males ngetik mungkin bisa juga untuk langsung on Oh iya, cam aja boleh. ya, atau open mic juga gitu ya. Iya. Mungkin A- rekan-rekan ada yang ingin bertanya? Atau minta ChatGPT Lagi? ketikin bisa juga. Iya, atau teman-teman bingung ngerangkai katanya bisa. Tapi jangan, sebenarnya jangan sering-sering, kita harus latihan sendiri juga ya. Karena nanti kita semua-semuanya AI lupa gitu. Izin Pak, mau nanya lagi? Ya, Ya, boleh dari siapa? ya dari Mungkin. saya Pak Raja. Oh, Pak Raja, ya silakan. Ya, ini kan tadi Bapak udah jawab ya. Kemungkinan modul online ini nggak bisa ya. Berarti kan salah satu solusi untuk supaya kita bisa gunakan berarti harus migrasi dulu ya. Nah, sedangkan saya lihat ini sebetulnya cukup bagus sih Pak. Ini beberapa fitur yang ada di modul yang itu. Nah, kira-kira ada solusi lain nggak ya Pak? Kalau misalkan kita mau memanfaatkan modul itu, tapi kita masih pakai modul online Pak. Entah itu Oh, ada. sifatnya dua kali atau gimana gitu. Iya, bisa, bisa. Jadi ini menarik juga ya. Jadi kita yang kebetulan kita juga ada project-project yang dia nggak pakai Odoo. Nah, bingung nggak? Gimana tuh caranya? Dia nggak pakai Odoo tapi pakai kita. Jadi gini, kita bisa bikin satu server Odoo, entah itu enterprise atau community ya. Sebenarnya kan kalau secara fitur di modulnya sama aja ya. Nah, kita bisa satu buat server Odoo dan itu kita install si Easy Dashboard-nya. Ya, kemudian tadi, jadi kita anggap itu sebagai satu instance sendiri yang fokus untuk analitik gitu. Jadi nanti user-user aksesnya, tapi nanti bakal terpisah ya, user akses di Odoo online Bapak ya di situ, gitu ya, sama eh, si apa tadi namanya, si datanya gitu tadi, si Odoo untuk data analitiknya itu sendiri terpisah. Nah, tapi kita harus pikirin komunikasinya, komunikasi antara si Odoo online supaya bisa ngirim data ke dalam si Odoo data analitiknya tadi, Odoo analitik lah sebetulnya, Odoo analitiknya gitu. Nah, itu setahu saya udah ada akses yang bisa dipakai gitu ya, entah itu pakai Odoo online itu gimana caranya supaya kita bisa akses si datanya. Kalau misalkan pun nggak bisa, berarti berarti gimana ya? Soalnya gini, si Odoo online itu memang punya keterbatasan juga untuk mengakses database-nya gitu ya. Kita nggak bisa mengakses database-nya langsung. Kalau udah ada SI itu masih bisa. Nah, itu harus dipikirin caranya juga sih, gimana kita bisa dapetin datanya. Apakah si, kalau misalkan ada di Google Spreadsheet aja ya, ada Google Sheet aja itu kita bisa akses sebenarnya, ataupun di yang lain gitu. Atau tadi ya sekalian migrasi. Asalkan kita bisa akses datanya, kita bisa punya um, server analitik sendiri yang terpisah. Dan kadang itu lebih baik supaya nggak ganggu operasional. Oke. Nah, Pak, kalau nggak salah si Odoo online saya pernah ngeliat sih di bagian itu katanya support API. Itu bisa di. Nah, iya, yang baru-baru saya ingatnya antara online atau SH sih, dia udah support API ataupun akses lah ke datanya. Nah, tapi jujur saya belum pernah melakukan ke Odoo online. Mungkin habisnya nanti bisa kita sambil cek bersama juga ya. Nanti kalau misalkan mau kontak-kontak lagi juga, gimana Mas Fajar? Bisa ke Mas Fajar dulu atau gimana? Nanti ya. Nanti bisa Boleh, boleh. Mas Fajar ya, buat Mas Ya, Fajar dulu nanti nanti akan disampaikan seperti itu. Tapi harusnya sih kalau bisa diakses datanya sih intinya bisa gitu ya. Jadi nggak harus migrasi seperti itu. Tapi kalaupun mau lebih ini sih ya bisa juga pakai migrasi. Jadi tergantung sih, tergantung kebutuhannya. Ya, Ya. berarti tadi soalnya saya agak sedikit kurang merhatiin ya Pak. Yep. Pengen lebih ke ini aja. Berarti nanti kalau misalnya kita mau custom kebutuhan ini, kira-kira visualnya bakal muncul itu. Nanti yang kita ukur ini itu bisa ya? Maaf boleh diulangi Pak? Agak Ya. kurang jelas. Oh ya. Jadi misalkan nih Pak, tadi kan sebetulnya nih si analitik ini kan bisa kita bikin berbagai visualnya ya Pak. Hmm. Kan kalau misalkan kalau kita tarik
terkait beberapa metode yang untuk itu kan kurang lebih sama kayak misalkan kita mau memprediksi data. Ya, Itu bisa masukin beberapa ini nggak sih Pak metode-metode? Misalkan kan kalau nggak salah itu di dalam kayak sistem pengambil keputusan tuh ada beberapa metode gitu. ya. Kalau kayak gitu tuh bisa dimasukin nggak sih Pak? Nah, salah satu fitur dari Easy Module ini, Easy Dashboard ini, kita ada scripting Python scriptingnya. Di situ kita bisa manggil library-library untuk pengolahan machine learning yang tadi ya. Misalkan untuk prediction, kita ada beberapa metode atau model gitu ya, menggunakan ARIMA, regresi, Iya. apa gitu ya. Nah, itu bisa, tapi itu kan masih scripting ya. Kalau di kita itu belum diotomasikan secara penuh oleh AI. Tapi di kita ada namanya code generation. Jadi scriptingnya itu bisa dibantu oleh AI, di-generate sama AI. Kayak kita pakai Copilot gitu lah ya, semi-semi Copilot gitu. Nah itu kita bisa disupport oleh itu. Tapi scripting secara keseluruhannya masih harus sendiri. Seperti itu. Tapi bisa pakai library-library dengan berbagai macam model atau metode machine learning itu bisa. Oke. Seperti itu. Oke, siap. Ya soalnya itu kan mumpung kita udah ada kenapa buat visualisasi data ini, kenapa udah kita tambahin lagi misalkan sumber tambah ya, tadi itu bisa ya Pak? Iya, tadi bisa Hmm. untuk itu. Oke. Oke sih Pak, paling nanti saya coba mau explore juga sih, mau cari tahu kira-kira Ya. apa yang bisa kita manfaatin supaya misalkan si ini dipakai tapi mungkin beda platform gitu. Tapi Iya, benar. kalau dipikirin di tengahnya ini gimana gitu ya. Iya, benar cara tarik datanya. Iya. Oke, Benar. paling itu boleh sih Pak. Ya. Nanti mungkin selanjutnya saya bisa komunikasi sama Bapak Ajar kali ini. Ya, boleh. Siap. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Pak.